Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat anak-anakku sekalian. Selamat datang di kelas ekonomi kelas 12 pada tahun pelajaran 2020-2021 bersama Ibu Madu Ratnawati. Dan pada tahun ini di pelajaran ekonomi kelas 12 kalian akan belajar akuntansi baik semester 1 maupun semester 2. Yang perlu kalian ketahui adalah karena masa belajar kita adalah belajar dari rumah, maka tentu ada beberapa teknis penyampaian materi yang akan sedikit sulit kita akan lakukan, tetapi mudah-mudahan dengan kerjasama kita yang baik, kalian bisa tetap belajar dan memahami apa yang sedang kita pelajari pada tahun ini. Pada hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Saya tidak akan menyampaikan materinya, tetapi saya akan lakukan perkenalan tentang kontrak belajar kita dan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Saya akan menyampaikannya dalam bentuk video PPT berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12 bersama Ibu Madu Ratnawati. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan quotes. Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada diri kita dan 90% bagaimana kita meresponnya. Tahukah kamu bahwa 90% kehidupan kita itu terdiri atas kebiasaan-kebiasaan kita? Masalahnya, sebagian besar kebiasaan kita itu justru membawa kita kepada ketidakberhasilan. Lalu bagaimana caranya? Ada dua hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Pertama, temukan dua kebiasaan buruk kamu yang harus kamu tinggalkan. Dua, buat dua kebiasaan baik baru yang harus kamu lakukan setiap hari. Cukup dua saja dalam 1 tahun. Maka, dalam 5 tahun kamu akan punya 10 kebiasaan baik. Mudah-mudahan itu cukup membuat Anda maju. Baik, kemudian saya akan menyampaikan kontrak belajar kita untuk setahun ke depan. Karena kita masih pada masa pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, maka kontrak belajarnya sedikit berbeda. Pertama, kamu harus rajin mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Hanya kamu yang bisa menentukan rajin tidaknya kamu mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sesuaikan dengan program kegiatan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah kamu disiplin dalam waktu belajar dan pemenuhan tugas. Jadi kapan saatnya kamu belajar, fokus pada belajar, dan kapan kamu harus memenuhi tugas, dilakukan secara disiplin sehingga tidak menumpuk pekerjaan. Ketiga adalah jujur dalam proses belajar dan evaluasi. Kegiatan belajar dari rumah ini menuntut kejujuran kamu ketika melakukan proses pembelajaran serta ketika kamu melakukan proses evaluasi seperti ulangan-ulangan harian, ulangan mid semester, maupun ulangan akhir semester. Yang berikutnya adalah kamu harus memiliki percaya diri. Percaya diri artinya yakin bahwa proses yang sedang kamu lakukan saat ini akan mencapai pada tujuan yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Dan terakhir, menghargai pendapat orang lain artinya kita menghargai guru yang sedang mengajar maupun teman-teman ketika melakukan diskusi kelompok atau diskusi kelas dan sekaligus menghargai diri kita sendiri. Nah, anak-anak, ini adalah kontrak belajar atau komitmen kita dalam memasuki tahun ajaran 2020-2021 yang minimum. Artinya kamu bisa menuliskan lagi kontrak belajar atau komitmen-komitmen yang bisa menguatkan niat kamu atau semangat kamu untuk belajar. Di dalam buku catatan kamu nanti, kontrak belajar ini kamu tuliskan. Kamu salin kembali kontrak belajar ini ke dalam buku tulis kamu. Ini adalah kontrak belajar minimal. Maka kamu harus tambahkan lagi kontrak belajar lainnya 5 lagi. Jadi ada 10 komitmen yang bisa kamu pegang untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Salah satunya adalah kamu tuliskan nilai perolehan mata pelajaran ekonomi pada semester yang lalu.
baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Lalu di sebelahnya kamu tuliskan nilai yang kamu harapkan dapat kamu terima atau kamu peroleh pada semester ini, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan, sehingga kamu memiliki satu fokus untuk mendapatkan capaian prestasi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi kelas 12 di semester 1 ada 4 KD. KD 3.1 akuntansi sebagai sistem informasi. KD 3.2 persamaan dasar akuntansi. KD 3.3 siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan 3.4 penutupan akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya saya akan menyampaikan rincian dari KD-KD yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah KD 3.1, akuntansi sebagai sistem informasi. Kita akan belajar tentang sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, kemudian pemakai informasi akuntansi. Berikutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan kode etik atau etika profesi akuntan. Selanjutnya KD 3.2 tentang persamaan dasar akuntansi. Kita akan pelajari konsep persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi dan pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. KD 3.3 tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pengetahuan dasarnya yang harus kita miliki adalah kita mengetahui dulu karakteristik perusahaan jasa itu seperti apa, lalu mempelajari bukti-bukti transaksinya, kemudian pengaturan debit kredit dan saldo normal, dan kemudian penggolongan akun. Dalam KD 3.3 ini kita juga akan melanjutkan dengan tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa yang terdiri atas membuat jurnal umum, serta posting ke dalam buku besar. Berikutnya tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa, kita menyusun neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, serta menyusun kertas kerja atau worksheet. Terakhir adalah tahap pelaporan akuntansi perusahaan jasa, terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Berikutnya adalah tentang KD 3.4 yang terakhir, yaitu tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu menyusun jurnal penutup, membuat buku besar setelah penutupan, menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik apabila diperlukan. Demikianlah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai selama atau pelajari selama semester 1 ini di tahun pelajaran 2020-2021. SMA Negeri 76 Jakarta bisa maju jaya. Baiklah, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.